Sebab setiap kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Dan sepanjang pemberitaan firman-Mu disampaikan, kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam kami, pengurapan itu yang sudah ada di dalam kami, mengajar kami, membuat kami ngerti, membuat kami paham. Sehingga apa yang kami pahami dan apa yang kami mengerti, maka itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali bisa hadir di gereja untuk kembali membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar? Enggak rohani. Semua bisa bilang gitu. Apa kabar? Bilang sama sebelahnya, saya diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, apa kabar? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, oke. Ya, mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. 1 Korintus 2, kita mulai dari ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi siapa? Bagi siapa? Bagi kemuliaan kita. Wow, amin. Allah di dalam kemuliaannya, dia memberikan sepenuhnya kemuliaan itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena dari semula Allah menjadikan, membentuk kita segambar serupa sujud dengan dia. Kemuliaan dia itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia, dia terkoneksi. Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaan itu ada di dalam hidup kita. Maka terkoneksi. Jika hanya dia yang mulia, kita tidak dimuliakan, tidak akan pernah mungkin bisa terkoneksi. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Nah, hal ini tiada lagi lain karena karya penebusan, karya pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihi, Anda telah diampuni, Anda telah ditebus, Anda bebas dari dosa, maka kemuliaan Allah penuh dalam hidup kamu. Karena barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Satu roh dengan Tuhan bukan hanya sekedar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi roh yang ada pada kita itu menuntun kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Roh yang telah memberikan kemenangan kepada kita, artinya kemenangan itu kita nggak perlu raih lagi, tetapi kemenangan itu sudah ada di dalam hidup kita. Kemenangan itu menjadi dasar fondasi kita berjalan. Amin. Kita orang sudah menang dan berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan, sehingga kemuliaan lepas kemuliaan, iman lepas iman. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Selanjutnya Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah online jangan lagi menjadi yang utama, sebab sudah ibadah onsite. Bilang sama sebelahnya, berhenti online. Tetapi datang dan beribadah. Karena peribadahan ini merupakan fasilitas sarana yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan bangun melalui hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan, yang dipilihnya, sehingga peribadahan ini boleh terselenggara. Haleluya. Amin. Artinya fasilitas ibadah yang telah terselenggara dan Tuhan mengundang setiap saudara untuk datang dan beribadah. Nah, setelah Anda diundang Tuhan untuk beribadah, apa yang Tuhan kerjakan? Tiada lagi lain. Tuhan melayani saudara. Wow, haleluya. Amin. Siapa yang melayani saudara? Tuhan. Wow. Tuhan yang melayani setiap kita. Ingat itu, fasilitas Tuhan yang membuatnya. Dan Tuhan mengundang saudara, dan setelah saudara hadir, Tuhan melayani saudara. Wow.
Kita diundang presiden aja rasanya deh ilah sekelurahan harus tahu. Amin. Terus kalau kita diundang presiden terus presiden melayani kita? Tidak. Kamu yang minta foto sama dia, pajang gede-gede di rumah tuh foto. Tapi Anda datang beribadah. Tuhan, Raja di atas segala raja yang penuh dengan kemuliaannya. Dia bersedia untuk melayani saudara. Wow. Kenapa hal ini dia terjadi? Kenapa hal ini dia lakukan? Karena dia adalah kasih. Kasih itu waktu dia berikan kepada kita, dia bukan berbagi kasihnya. Tapi dia memberikan sepenuhnya, keseluruhan. Kasih itu di dalam hidup kita. Amin. Allah bukan berbagi kasih, tetapi dia memenuhi kita dengan seluruh kepenuhan kasihnya di dalam hidup kita. Dan kasih Allah begitu besar. Bagaimana caranya kasih yang begitu besar kita mengukurnya? Tidak lagi lain. Kasihnya itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Haleluya. Amin. Kasihnya tidak akan pernah mengalami perubahan. Sekalipun kamu berubah, dia tetap mengasihi. Sekalipun Anda berdosa, dia tetap mengasihi. Haleluya. Amin. Sekalipun Anda memusuhi dia, dia tetap mengasihi. Begitu besar kasih Allah. Artinya kasih yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Haleluya. Amin. Dan bilang mas sebelahnya, aku lihat kasih itu dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu, kasih itu tidak berubah walaupun kadang-kadang yang sebelah kita, di sini kita ngejengkelin, nyebelin gitu kan. Tapi kasih itu gak pernah berubah, haleluya. Sehingga kasih itu sanggup mampu tuh mengabaikan segala sesuatu yang menjengkelkan, yang nyebelin kita itu pasti akan kalah dengan kasih Allah yang melebihi segala sesuatu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Di situ dikatakan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa orang menjauhi beribadah? Karena mereka gak ngerti, mereka gak paham. Sesungguhnya ibadah ngapain sih? Kadang-kadang ibadah aduh ntar persembahan lagi, ntar persepuluhan lagi, ntar persembahan sulung. Kalau cuman itu, ya yang saudara pikirkan, Anda akan gak mau beribadah. Ibadah bukan sebuah keuntungan buat saudara. Tapi jika Anda mempunyai pemahaman, di mana kita beribadah Tuhan sedang melayani kita, wah. Maka Anda pasti akan terus giat untuk datang dan beribadah. Amin. Apa fungsinya beribadah? Enggak ada lagi lain. Tadi agar kita yang sudah dimuliakan tetap terkoneksi dengan kemuliaan Allah itu. Artinya kita berjalan di atas kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita berjalan lebih daripada pemenang. Amin. Fungsi peribadahan itu agar menjaga keseimbangan kita. Bilang mas sebelahnya seimbang. Seimbang itu bukan black and white. Keseimbangan itu bukan bekerja terus refreshing. Keseimbangan itu bukan me time. Amin. Ini akhir tahun foto-foto lagi di Europe lah, di US lah. Mana? Saya ke pedalaman. Gak apa-apa. Kenapa? Jangkau jiwa. Haleluya. Amin. Untuk apa? Keseimbangan itu gak ada lagi lain. Agar saudara tetap ada di dalam jalannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lane Anda tuh lane holiness. Lane Anda itu lane yang benar. Lane Anda itu lane lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Jaga itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita bisa di setel ulang, dikalibrasi. Nggak ada lagi lain, datang dan beribadah. Amin. Supaya Anda dengar, oh ini maksud Tuhan. Oh ternyata kemarin saya sudah menyimpang. Seimbangin lagi deh. Tuh haleluya. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, ibadah itu memberikan keseimbangan kepada setiap kita. Haleluya. Agar kita terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hayo kita menasihati orang-orang yang dari sekeliling kita, not only talking. Nasihat yang efektif nggak ada lagi lain. Pada waktu mereka melihat, haleluya, show. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat kekonsistenan kita datang dan beribadah di rumah Tuhan. Amin.
apa yang mereka lihat? Hasil peribadahan kita itu nyata di dalam hidup kita hari lepas hari. Berhenti ngomong tentang Yesus. Izinkan orang melihat Yesus di dalam hidup kamu. Haleluya. Nggak berikan tepuk tangan. Kenapa jeda? Karena lagi mikir. Ya kan? Kalau itu udah bagian kamu, respon kamu pasti cepat. Amin. Bilang sama sebelahnya, saya lihat Yesus kok dalam kamu. Mana buktinya rambut saya gak gondrong. Yesus bukan secara fisik lagi, tapi His love. Haleluya. Kasihnya yang gak akan pernah berubah, itu ada di dalam hidup kita. Amin. Cara khusus buat suami istri. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, kasihku gak akan pernah berubah dia sama kamu. Sweet, sweet. Aduh, nah itu tuh boleh bilang singa song leader, jangan jaim. Nah, betul. Nah selanjutnya lihat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa hari Tuhan mendekat? Buat kita is okay. Kita udah aman. Amin. Surga udah pasti menjadi bagian dalam hidup kita. Ntar waktu Tuhan hadir dia gak akan menghukum kita lagi. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Segala sesuatu yang jahat itu bukan dari Tuhan. Nah sekarang dunia di luar sedang ada di dalam kuasa yang jahat. Agar Tuhan hadir gak menjadi penghukuman bagi mereka. Sesungguhnya bukan Tuhan yang menghukum mereka. Tetapi dosa dan kesalahan mereka lah yang menghakimi mereka. Dosa dan kesalahan mereka lah yang menghukum mereka. Ini hendaklah menjadi kepedulian dalam hidup kita. Secara khusus buat keluarga-keluarga kita yang dekat. Amin. Agar mereka bisa melihat karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. 35 menit nih. Bahannya banyak padahal. Saya biasa KKR gitu. Nah, ini 35 menit. Aduh, harus mengikut liturgi. Saya harap semuanya dapat. Amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh cari dia. Wow. Karena dialah sumber kehidupan kita. Karena dialah kemuliaan kita. Karena dialah yang kita rindukan. Karena dialah masa depan kita. Karena dialah hari ini. Karena dialah dia gak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih. Kita baru melewati Christmas. Masuk tahun yang baru ini. Hayu. Ya, tahun 2025 jangan cuma slogan. Hendaklah itu menjadi nyata dalam hidup kamu. Dengan cara bagaimana? Gak ada lagi lain. Di dalam peribadahan. Christmas kemarin menjadi topik buat saya. Apa yang kamu bisa kasih kado kepada Tuhan? Waktu Anda menghadap para pejabat, para pembesar, orang-orang yang berpengaruh. Kamu datang lenggang kangkung gitu? Enggak. Pasti ada yang di... Ya, it's okay lah, betul? Amin. Nah, bagaimana kita datang ke Tuhan? He is King of King. Dia raja di atas segala raja. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Itu topiknya ayat ini. Tanpa berarti apa yang kita bawa? Yang kita persembahkan apa? Bawa imanmu. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak minta apa-apa. Yang dia minta cuman kamu bawa persembahan imanmu datang kepada dia. Wow. Berat atau ringan? Bilang sama sebelahnya. Ringan-ringan berat. Kenapa ringan kalau paham? Kenapa berat kurang paham? Amin. Bahwa iman yang timbul akibat pendengaran, bahwa dia adalah Tuhan. Di dalam Yesus dia udah ampuni kita. Di dalam Yesus Roh Kudus memenuhi hidup kita. Di dalam Yesus masa depan penuh pengharapan. Dengan iman itu tuh, dengan sungguh-sungguh datang kepada dia. Jadikanlah dia sumber satu-satunya tempat kita bergantung. Jadikanlah dia ketergantungan kita secara penuh Tuhan. Kau lihat semua harta yang ada di sekelilingmu.
Tuhan ini nggak berarti Tuhan buat saya. Nggak berarti Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang berarti. Haleluya. Apa gunanya Tuhan memiliki itu semua? Tapi aku kehilangan Engkau Tuhan. Enggak. Aku ada sebagaimana aku ada karena Engkau ada dalam hidupku. Kesuksesan ide-ide cemerlang yang Kau berikan kepadaku, aku mengerjakan sehingga semuanya menjadi berhasil. Dan kesabaran dalam hidup aku. Itu semua dari Tuhan. Enggak. All about Jesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Pada waktu kita datang ke dia, semua yang tadinya mungkin berarti buat kita enggak jadi berarti. Pada waktu kita datang kepada dia, semua yang tadinya susah sekarang pasti solusi jalan keluar ada. Haleluya. Amin. Pada waktu kita datang kepada dia, dari ketidakpastian semuanya menjadi pasti. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Anda datang bawa imanmu kepada dia. Sebab orang yang datang kepada dia dengan iman, dengan sungguh-sungguh, sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Dapat upahnya. Upahnya apa? Dia hadir di dalam seluruh aspek hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan hal ini nih, hendaklah di dalam peribadahan ini melatih dan mengajar kamu. Sehingga setiap hari, izinkan Tuhan melayani kamu. Dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman secara pribadi. He talking to you. Dia guidance, dia arahkan kamu. Amin. Nah ini nih fungsi dari ibadah. Supaya saudara mempunyai peribadahan secara pribadi. Dengan cara apa? Bawa iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Selanjutnya ya Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu apa? Masih nggak boleh boncengan nih. Kamu imam, kamu yang doa suami istri tidur terus. Kamu yang baca Alkitab, kamu imam, kamu harus guidance, saya nggak bisa. Harus masing-masing. Amin. Kadang-kadang bapak-bapak udah lama lo yang doa. Ibu-ibu juga udah lama lo yang baca firman. Klop banget tuh. Akhirnya itu ya. Karena terlalu banyak berdoa, jarang baca firman, ntar dia kelebihan ngomong, suami repot juga. Haleluya. Betul? Karena suami sering kali baca, sehingga pada waktu dia ngajar tentang firman, karena istri gak ngerti firman, rame juga, dianggap menghakimi. Tapi hendaklah kita masing-masing. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Menunjukkan kesungguhan yang sama tuh, untuk menjadikan pengharapanmu suatu apa? Milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Haleluya. Amin. Iman itu sekarang disertai dengan pengharapan. Pengharapan sesuatu yang ke depan. Pengharapan sesuatu yang ke depan itu sudah menjadi sebuah kepastian buat kita. Sekalipun kita nggak lihat, tetapi kita percaya. Haleluya. Amin. Yang kita nggak lihat, tetapi kita percaya. Itulah sumber pengharapan kita. Atas dasar apa? Atas dasar lihat ke belakang. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara sampai hari ini. Apakah Tuhan pernah mengecewakan saudara? Apakah Tuhan pernah nyerah dengan saudara? Apakah Tuhan pernah bosan dengan saudara? Amin. Di dalam pergumulan kita juga, jangan pernah menyerah. Jangan pernah bosan. Nungguin berkat dari Tuhan lama, gue ke kaumnya aja deh. Darah Yesus balik deui lu. Amin. Gak bisa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah bosan. Amin. Sebab Tuhan gak pernah nyerah. Dia gak pernah bosan dengan kamu. Lihat kamu ada sebagai orang ada. Merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berhenti dengan tidak mempunyai pengharapan. Lihat banyak masalah. Banyak problem gak ada lagi lain. Karena orang telah kehilangan pengharapannya. Wah. Dari gedung tinggi lompat. Kenapa? Hilang pengharapan. Pelayanan kayak kutu loncat, lompat sini, lompat sana. Kenapa? Hilang pengharapan. Pelayanan ukur PK-nya gede kecil. Kenapa? Hilang pengharapan. Haleluya. Amin.
Pengharapan yang pasti. Gimana ayah nggak pasti, sorry. Masa lalu yang begitu gelap, yang begitu kelamnya. Preman keluar masuk kantor polisi penjara, ditembak polisi di kaki, di kepala. Pecandu narkoba 17 tahun, saudara. Udah berdiri sampai pada pintu gerbang maut, nggak ada yang bisa tolong, dokter nggak bisa tolong, manusia nggak bisa tolong, setan aja udah nggak mau pakai. Kenapa? Setan juga kalau jahat disaingin nggak mau dia. Berarti saya lebih jahat dari setan, paham? Dia mau bunuh, binasakan saya. Di tengah kondisi saya berseru crying out kepada Yesus Tuhan. Ajaib. Dia hadir dalam hidup saya 29 tahun lalu. Pelan tapi pasti isi khotbah tadi yang saya khotbahkan itu membawa saya sampai hari ini. Keren gak Eke? Berikan. Amin. Itu khotbah hidup. Haleluya. Amin. Hati-hati. AI luar biasa sekarang. Betul? Yuk tanya celtak-celtuk keluar semua tuh. Cuman apakah itu hanya sekedar pengetahuanmu atau itu hidupmu? Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara. Tetap berpengharapan kepada Dia. Dan Dia gak akan pernah mengecewakan setiap kita. Amin. Amin. Lihat sebelahmu, kalau itu suami atau istrimu, aku tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya. Tadi iman hidup dalam Tuhan. Bagaimana dengan Cien? Oh heboh. Senyum kamu tuh semringah begitu bilang Cien. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 26 coba lihat. Ya ilah masih takut gak punya uang aja. Ih norak banget sih lu. Bilang mesti belajar norak lah. Terus kalau gak punya uang gempa bumi gitu. Enggak lu ya. Amin. Raja di atas segala raja tuh ada dalam kita. Segala sesuatu yang di luar kita gak bisa menggoncangkan sesuatu yang di dalam kita. Amin. Setan ikan dia gak akan pernah mungkin bisa sentuh kamu lagi. Kecuali kamu izinkan. Amin. Setan bisa nyentuh gak? Enggak tuh. Enggak. Cuman seringkali yang jadi problem. Jemaat sekarang ini cuman Cien doang tuh. Mana ada sekarang keleprak kalau ibadah KKR. Enggak ada. Diundang khotbah maju ke depan. Maju altar. Enggak ada yang maju. Kenapa? Gue udah terlepas. Yang belum terlepas Cien gitu. Ya kan? Kalau dulu kan maju semuanya tuh. Ketebak. Wah. Sekarang mana ada? Maju. Enggak. Udah ngerti semuanya. Cuman yang ini nih kurang paham. Anda harus paham ini. Amin. Dalam hidup kamu, dalam hidup kita nih, dalam dunia nih. Kalau surga udah pasti, amin. Surga udah pasti. Selebihnya lagi pemilik surga udah di dalam kita. Don't worry, be happy. Amin. Setan dia gak bisa sentuh kamu. Jangankan kamu, babi aja dia kalah otoritasnya sama babi. Mana lebih besar otoritas babi apa setan? Setan. Masa sih? Waktu Yesus di Gerasa, orang kerasukan legion dia keluar kan? Dari orang itu kan. Terus dia lihat ada apa? Babi. Dia masuk apa minta izin? Dia langsung masuk atau minta izin? Minta izin. Baca Alkitab makanya. Izinkanlah aku masuk ke babi itu. Maka Yesus izinkan. Kalau Yesus gak izinkan bisa masuk gak? Enggak. Berarti mana lebih besar otoritasnya? Setan apa babi? Bilang mas sebelahnya. Paham? Terhadap babi aja dia gak bisa masuk. Kalau tidak diizinkan. Ini jadi pemahaman yang berbeda. Menurut mereka babi ada setannya. Menurut kita sebuah pemahaman bagi kita mempunyai otoritas yang besar. Babi gak ada setan, kita potong, kita makan. Apalagi 3 lapis, haleluya. Amin. Artinya terhadap babi saja setan gak punya otoritas untuk masuk. Kenapa masuk ke manusia? Karena manusia mengizinkannya. Amin. Bilang sama sebelahnya jangan jadiin setan ya dalam hidupmu. Haleluya. Betul? Kalau Anda gak izinkan kebencian, dendam, kepahitan, jealousy, envy, itu setan. Begitu kamu izinkan itu masuk dalam hidupmu, bilang sama sebelahnya, jadi dia itu setan. Nah, amin.
Jangan kasih panggung lagi terhadap yang jahat. Karena yang jahat itu menyakiti. Kalau yang jahat menyakiti gak? Menyakiti. Oleh sebab itu dia bilang, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena yang jahat itu memang menyakiti orang yang sedang melakukan yang jahat. Nah kalau kita ikut-ikut jahat, itu akan menyakiti kita. Wah, bilang sama sebelahnya, pinter dikit. Selanjutnya, Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada apa? Orang yang dikenannya. Ia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Siapa yang berkenan di hati Tuhan? Kita semua sudah berkenan di hati Tuhan. Sesungguhnya saya nggak berkenan di hati Tuhan. Siapa yang paling berkenan di hati Tuhan? Yesus. Ada suara dari surga, audible, murid dengar. Bapak berkata apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah jiwaku berkenan. Haleluya. Amin. Dengarkan dan ikutilah dia. Saya yang tadi nggak berkenan. Waduh, mana punya hikmat, mana punya pengetahuan, mana punya kesukaan. Gak ada tuh. Tuhan merupakan abstrak buat saya, menyeramkan. Amin. Nyusahin. Saya nggak layak, nggak berkenan. Tetapi lihat, dengan iman saya datang kepada Yesus. Haleluya. Sehingga pada waktu saya dapatkan Yesus, maka saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat dia. Nah selanjutnya apa? Di situ dia mengaruniakan hikmat kepada setiap kita. Pengetahuan dan kesukaan. Ini nih, hal ini yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Anda bekerja, berusaha, Tuhan akan berikan ide-ide cemerlang disertai dengan kesabaran. Sukses. Haleluya. Amin. Pasti sukses. Jangan gak sabar, akan mengalami kerugian dalam setiap apa yang kamu kerjakan. Haleluya. Jangan andalkan dirimu sendiri. Andalkan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Ada pengetahuan melebihi dari segala sesuatu. Manusia rohani bisa menilai semuanya. Orang dunia gak akan pernah bisa menilai kita. Karena filosofi, tingkat kehidupan kita itu berbeda. Kita udah di atas, saudara, haleluya. Dan kita punya kesukaan yang lain. Kesukaan bukan cuma sekedar garuk cuan. Si acuan. Saudara gak usah garuk itu akan berkat akan mengikuti hidup saudara, haleluya, amin. Kadang-kadang berkat bisa ngeganggu tuh, megangin aja sih lu, berisik. Halo. Tuh kadang-kadang saya perlu kebas, resek lu ya. Amin. Karena harus terus seimbang, haleluya. Jadi jangan biarkan itu mengganggu, dia akan menyertai kamu. Kesukaan kita bukan di situ. Aduh, jam tangan 12, bosen juga lu. Sepatu tiap minggu ganti. Jas tiap minggu gak ketemu lagi tuh. Habis pakai satu kali ini, gak ketemu lagi tuh. Bosen tuh. Betul? Kesukaan mobil baru, ya ilah. Paling sebulan 2 bulan lu poles terus cuci. Akhirnya gue letakin juga tuh. Amin. Cuman 2 yang gak pernah membosankan. Tuhan sama pasangan kita. Amin. Ini kesukaan tuh di dalam. Ngerti, paham. Istri saya gak ikut nih hari. Kesaksian saya sama istri saya gak didasarin cinta tuh. Enggak. Saya dijodohin Tuhan. Amin. Enggak pakai cinta tuh. Tahu-tahu, ketemu dia hati gue centang-centung, apa sih Tuhan ya? Coba lihat. Tuhan, ya saya ngerti, oh dia jadi istri saya, oh iya dah. Langsung saya deketin, saya tanya, mau gak kita berhubungan yang bertanggung jawab? Maksudnya gak paham, nikah, haleluya. Amin. Mau juga, akhirnya sudah, gak pakai cinta. Dan saya bilang sama istri saya, kamu bukan yang utama di hati saya. Kenapa? Hanya Yesus yang utama di hati saya. Amin. Dan don't worry,
Karena Yesus yang utama di hati saya, maka kamu the only one buat saya. Ya ilah telat. Amin. Amin. Bu, jangan taruh dirimu yang utama di hati suamimu. Dibuka cabang. Tapi doa Tuhan, biarlah engkau yang utama di hati suamiku. Haleluya. Amin. Maka kalau itu terjadi, engkaulah jadi satu-satunya istrinya. Haleluya. Amin. Kadang-kadang mah Tuhan aja jealous. Ih, aneh lu. Tuhan mulu. Apaan mohan Tuhan lu? Amin. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini kami masih tetap pacaran. Rame gak? Rame. Darah Yesus Batak ketemu Manado. Rame gak? Rame. Pola makannya beda kalau orang Manado. Kayak pesongana jangkok begitu ke siang kote, ya kan? Itu orang Manado. Orang Batak apa kau? Coba lihat. Dua situasi kultur budaya lah, sosial kerohanian yang berbeda. Coba lihat, kalau nggak ada Yesusnya, wah. Amin. Sampai hari ini. Kalau pacaran ribut pulang ke rumah masing-masing. Kalau udah jadi suami istri ribut pulang bareng. Amin. Kadang-kadang saya mau kemana juga ya. Gak ngerti. Apalagi kalau ngambek. Gue mati aja. Lo mati gue langsung kawin lagi. Loh, gak jadi gue cabut lagi. Paham Bu? Paham? Luar biasa. Ya udah berikan tepuk tangan buat. Ya nih. Kesukaan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga sesuatu di dalam kita gak bisa terganggu. Makasih Pak, udah cair kan? Luar biasa. Batik boleh sama, hati juga harus sama setelah dengar khotbah. Amin. Nah, kesukaan kita, tetapi lihat nih, orang berdosa apa katanya? Ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian apa katanya? Harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Wow. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Coba. Perekonomian 2025. Tetap seimbang dalam Tuhan. Amin. Amin. Gak usah pusing. Ntar orang yang berdosa tuh disuruh nyari, suruh nimbun. Dia akan bawa ke kamu itu. Yang penting satu, jadikanlah Tuhan sumber kesukaan. Amin. Kita mempunyai hikmat dan pengetahuan. Kenapa? Karena pengurapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bukan cuma saya, kamu juga ada urapannya. Amin. Semua ada urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu aja tuh. Ntar lihat harta orang berdosa disuruh nyari, suruh ngumpulin, ntar diserahkan. Tapi Salomo nambahin. Itu pun menjadi sia-sia. Usaha menjaring angin. Kenapa? Mereka punya sejarah. Setelah suku bangsa Israel dikuasai di Mesir 340 tahun. 430 tahun, sorry. Akhirnya pada waktu malam mereka akan keluar. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, minta tuh harta Mesir, emas, perak, minta. Langsung dikasih loh semua. Emas itu mereka nyari, mereka nimbun. Orang Israel selama ini jadi budak. Tapi begitu mereka mau keluar, itu emas dikasih semua ke orang Israel. Amin. Ntar soal baca di kitab Keluaran, gak ada waktu. Dikasih semua ke suku bangsa Israel. Tapi di situ dikatakan, itu pun menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ada dua hal terjadi dengan emas itu. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai. Mereka paksa Harun dan menyerahkan emas itu untuk membangun lembu sapi. Lembu emas, saudara. Akhirnya mereka menyembah. Menggantikan penyembahan kepada Tuhan dengan lembu emas itu. Yang kedua, emas itu dijadikanlah fasilitas sarana bait suci, saudara. Haleluya. Amin. Jadi mau pilih yang mana? Emas itu menjadi penyembahan berhala atau emas itu untuk pekerjaan Tuhan? Wow. Mau yang mana? Cie-cie di gereja aja mantap. Berikan tepuk tangan. Untuk mana? Tetapi itu pun menjadi sia-sia. Tuhan sekarang sudah masuk di dalam dimensi yang berbeda.
Dia adalah roh. Barang siapa menyembah kepadanya, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Emas itu bukan lagi tempat kita menyembah, menandakan hadir Tuhan. Enggak lagi, saudara. Tetapi harta benda itu, mamon itu diberikan kepada orang benar. Dengar baik, agar mamon itu bisa dimanfaatkan dengan benar. Tujuannya enggak ada lagi jangkau jiwa. Sebab jiwa adalah cuan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Kadang-kadang itu masih susah aja. Yang terakhir 2 Korintus 9 ayat 8. Oke. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu apa? Senantiasa cukup atau ber? Kamu mau cukup atau mau ber? Berkecu dalam segala sesuatu. Ingat ya, pada waktu Anda sedang terintimidasi dengan kesukaran, kesulitan, keuangan, ingat ayat ini, renungkan, baca, ucapkan buat dirimu. Haleluya. Amin. Di dalam dan malah apa? Kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lihat, anugerah dan kasih karunia Tuhan, dia gak akan pernah cabut lagi dalam hidup setiap kita. Sebab di sepanjang musim hidup kita di dalam dunia, yang merupakan kehendak kamu, yang merupakan kehendak Tuhan, cuma 2 hal. Anda sehat, Anda makmur. Amin. Kedua hal ini nih, Tuhan mau Anda sehat di sepanjang hidupmu. Amin. Yang kedua, ini juga makmur. Apa artinya makmur? Enggak sehat. Apa artinya sehat? Enggak. Kalau dua-duanya enggak ada. Bilang mas banyak rajin-rajin beribadah. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Amin. Nah ini dia. Ayat 10-nya. Pas on time. 2 menit lagi. Ayat 10-nya. Ia yang menyediakan apa? Benih bagi menabur dan roti untuk dimakan. Lihat, sebelum roti pasti ada benih. Tanpa benih tidak ada roti. Haleluya. Dan di situ dikatakan apa? Ia juga yang akan apa? Menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Amin. Nah, ini menjadi penting. Benih itu sangat penting. Benih itu yang utama adalah benih firman di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, jadikanlah secara peribadahan ini merupakan percontohan agar saudara mempunyai peribadahan yang khusus secara pribadi. Izinkan benih firman itu tertanam di dalam setiap hati saudara. Baca firman itu, ngerti gak ngerti, baca saja seperti Anda makan. Kalau Anda makanan sehat, kan Anda gak langsung merasa dampaknya. Tapi jika Anda konsisten, hidupmu pasti sehat. Haleluya. Sedemikian juga dengan firman. Selanjutnya juga benih untuk roti bisa dimakan. Gak ada lagi lain. Berbicara tentang apa? Benda, sesuatu yang Anda harus tabur. Amin. Apa zaman sekarang kita harus tabur? Selain firman yang kita tabur, kita juga harus nabur dong. Saya heran tuh. Sampai hari masih suka salah paham istri saya. Tapi pelan-pelan oke lah. Begitu saya mengalami perjumpaan dengan hidup saya berubah tuh. Enggak kepentingan saya aja tuh. Lihat orang, perasaan enggak tahan nih dompet mau ngepret aja. Haleluya. Iya kan? Bahkan hamba-hamba tuh udah jadi bulanan tuh. Kadang-kadang Pak Jeki nomor rekening gue tolong dong support. Aduh kadang-kadang udah 4 juga nih hamba Tuhan. Ya enggak mau ngasih cuman kasih juga. Coba lihat. Enggak tahan. Lihat pekerja toilet itu. Toilet itu. Wah. Saya di penjara paling gak mau tuh bersihin toilet. Saya di penjara aja pakai korpet bersihin toilet gue. Ini sekarang kalau lihat yang begitu aduh. Apalagi perempuan ibu-ibu aduh. Maaf ya dompet saya sih gak ada yang jelek lah antara biru dan merah. Amin. Tujuannya apa? Agar waktu ngepret tuh pek gitu loh berasa. Amin. Lihat kasih.
Langsung dia, alhamdulillah. Dia nggak apa-apa, betul? Kan dia bersyukur ke Tuhan juga. Amin. Bersyukur ke Tuhan gak dia? Allah, wow, bersyukur. Sering aja kita gituin, ntar kita ajarin. Bersyukur Tuhannya sama, cuman jalannya beda. Jalannya gimana? Nih jalan yang suka ngepret-ngepret. Haleluya. Siapa dia? Gondrong rambutnya, lahir di Bethlehem, gede di Galilea. Dia mati di Yerusalem. Siapa namanya? Yesus. Dia nggak lihat tuh, dia nggak dengar dulu Yesusnya. Kadang-kadang medit minta ampun ngomong Yesus. Aduh sorry, mimbar gue gedor. Pelayanan juga, aduh pelayanan penjara. 1 bulan sekali pergi pelayanan penjara itu. Nusa Kambangan satu kali pergi tuh antara 35 sampai 40 juta setiap bulan. LP Cipinang setiap bulan 5 juta. Ke Bandung lagi nih buka 20 juta. Ngewus bus. Jalannya tim 9 orang. Saya bilang Tuhan. Duitnya mana tuh? Betul. Ngajuin proposal. Malu-maluin aja. Suka-suka ngajuin proposal bukan dari Tuhan. Enggak Tuhan. Saya kerja deh Tuhan. Nyengir Tuhan. Jeki kamu masih minta kerjaan. Pekerjaanmu adalah pekerjaan yang tertinggi di dalam dunia. Apa? Melayani Tuhan. Gak ada lagi yang lebih tinggi. Amin. Tapi harus punya hati hamba. Ya jadi gimana Tuhan? Tenang. Tuhan cuma nempelin saya dengan 1 pengusaha. Sampai hari ini. Udah hampir 12 tahun lebih. 1. Khusus untuk itu. Khusus untuk itu. Jangan pernah minta lo tolong beliin gue sendal jepit. Enggak tuh. Khusus untuk itu sampai hari ini. Hampir 12 tahun. Setiap bulan tuh antara 40, 50, 60 juta. Jalan aja tuh. Dapat TK enggak juga, yang ada hamba-hamba Tuhan yang baru belajar kita ajak khotbah-khotbah, kepret juga dia. Jadi setiap bulan Pak Jeki masih kan Nusa Kambangan. Kenapa? Gedean dia PK di gereja. Halo. Amin. Iya dong. Hamba Tuhan sekali pergi ke sana, Nusa Kambangan, aduh ekstrim memang. Berangkat malam tuh besoknya pulang lagi, udah malam lagi. Ekstrim, gak tidur. Sampai hotel cuma tidur 2-3 jam tuh. Pelayanannya berapa. Ya udahlah, ya WL dikasih sekian, pembicara kasih sekian. Itu pada ngantri tuh Pak Jeki di bulan depan ya. Daftar. Coba lihat tuh. Cuman sedihnya begitu kita uji ngetes, turunin dikit aja kabur. Heran tuh, mau memberi. Saya udah selesai sih sama diri sendiri. Nggak ada tuh. Yang ada nggak ada, untuk kepentingan orang lain aja deh. Orang itu makmur seneng, orang itu sehat seneng. Orang itu berpengharapan ke Tuhan seneng. Jadi saksinya Tuhan seneng. Kapan sih kita merasa diberkati? Pada waktu menerima atau waktu memberi? Cie. Berikan tepuk tangan. Tepuk tangan untuk siapa? Enggak usah, Tuhan gak usah tepukin. Tepuk tangan untuk siapa? Tepuk tangan untuk dirimu yang berkata, aku lebih bersuka cita pada waktu aku memberi. Sekali lagi tepuk tangan untuk diri kamu. Haleluya. Ya, karena benihnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kamu yang akan nikmati. Bagianmu harus ambil dong. Apa bagianmu? Ia yang menyediakan benih ya untuk dimakan. Terus ia juga yang melipat gandakannya. Ia yang menumbuhkannya. Amin. Semuanya tuh melipat gandakan, menumbuhkannya Tuhan. Bagianmu apa? Bagianmu apa? Itu. Ia menyediakan benih bagi apa? Penabur. Haleluya. Benihnya dari Tuhan. Dia yang melipat gandakannya. Amin. Kamu yang menikmati. Bagianmu apa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah berhenti menabur, saudara. Dan apa yang kamu sudah beri itu bukan milikmu lagi. Amin.
Gue beri segini nih, nggak usah kasih lah kalau diomongin. Pada waktu kamu sudah memberi, itu bukan milik. Dan lihat, kamu tabur, kamu pasti tuai. Kamu tabur, pasti kamu tuai. Hidup saya tuh sampai akhirnya begitu tuh. Antara nabur dengan tuai, uber-uberan. Uber-uberan tuh. Baru nabur, udah menuai. Belum selesai menuai, udah waktunya menabur. Belum selesai nabur, tuayan udah ada. Sehingga apa? Ladangnya lah yang kita perluas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya sudah, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, ya berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus-Mu gak akan pernah selesai atas kami. Kami percaya tahun 2025 pun bahkan lebih dahsyat lagi. Prediksi dunia memang bukan bagian dalam hidup kami. Dunia dengan semua sistem yang sudah jatuh itu bukan lagi menjadi bagian dalam hidup kami. Kami ada di dalam bumi yang Tuhan ciptakan. Dan kami ada di dalam dunia, tetapi kami tidak lagi hidup menurut sistem dunia yang jatuh, tapi kami hidup dalam prinsip firman, yaitu kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu yang sudah ada pada setiap jemaat-Mu, mengajar, memahami, melakukannya, sehingga hidup mereka senantiasa terpelihara, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan-Mu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Saya kembalikan.